Nyesel gak sih belum Nyesel coba? pasti Iya, karena iya, mereka iya. nggak coba itu. Bener, Kita bener. harus coba sebagai anak muda. Oke, kalau gitu kita jangan bakal ketarik langsung Franco. coba di game yang ketiga. Ini dia Drum Team Face. Bang, yang ini tarik aja bang sekalian yang kunci. Selesai 1-1 ban, 1-1 ban. Solusinya adalah ban 1-1, selesai dah. Ben Gak ada 1-1. 1-1 nih, udah gak ada 1-1. Oke, berarti 1-1 jadi masalah nih dari tadi. 1-1 masalah. Nah, menarik, tapi masalahnya berarti akan ada yang terlepas kali ini dari Red Drafting. Atau dari Alter Ego udah punya priority yang lain dan ternyata ke arah Chusin. Chusin. Yang tadi di ban ya. First pick Chusin, oke. Ini memang lagi happening juga sih. Chusin semenjak pakai basic common emblem, semenjak dari patch juga dibenerin lagi sedikit. Tapi menurut gua belum jadi solusi nih dengan gameplay Alter Ego tadi. Ya mungkin solusi minim ya untuk hero tabrak nih. Jadi Chusin bagus banget untuk melawan hero tabrak. Betul. Tapi dia harus waspada jangan sampai musuhnya juga ngebuka seperti If. Ya, Ini soalnya If-nya belum di ban loh. Oh iya. Tapi- ya. Karena If-nya bisa buat pegangin Chusin. nggak ada yang tahu loh. Tiba-tiba Super Ken mainin Link, mainin Hayabusa. Karena kondisinya sekarang itu terbuka dengan sangat bebas nih. Kalau kayak Link mungkin late game iya. Atau kayak bener-bener harus debate dulu. Kalau misalkan kayak Hayabusa dia solo kill masih bisa. Dan jawabannya dua langsung Nolan. Wah, dia Hylos. pengen main cepet. Nolan Hylos. Mereka Hylos pengen dia main nggak dengan takut sangat nih. cepat. Dan ini berani loh, Nolan Hylos di depan dari Chusin yang memang bisa buat narik ya. Dengan lantern flare-nya buat ke Hylosnya. Tapi ya jangan lupakan nantinya untuk pilihan ketiga mereka buat super systemnya ada If nanti. Ya balik lagi, ada slow effect yang bakal diberikan. Tapi mesti di 3 sih Om. 3. Gua rasa kalau misalkan turun pasti ditutup. di ban, itu dia. Dan sekarang kalau misalnya mereka mau mainin jungle-nya Nile yang mau di power nih guys, udah terbuka ke arah Hayabusa atau ke arah Link. Kenapa nggak diambil dari sekarang? Dan kalau untuk Nile nanti di surprise pick juga boleh, tapi pastikan fast ban kedua mereka udah siap kalau hero-hero Nile yang ditutup. Tapi Atau- jujurnya ya, ini jujurnya nih. Alpha bagus Atau sih. Alpha lagi. Alpha bagus. Alpha Tapi pun sumpah, bagus. iya gua tahu di 2 game ini gak maksimal. Tapi Tapi bagus ini kan Alpha Alphanya. bagus, serius lawan Nolan Hylos. Edit. Nah, itu dia. Saya Alphanya bagus Tapi soalnya. sekarang rasanya lebih cocok Lebih ya. cocok. lebih cocok, lebih ya cocok, lebih betul. cocok. Tapi Oke. If jadi jawaban sekarang. Buka If-nya. Langsung ini, langsung mengganggu ya. Dan yap, Gak pakai lama. Udah lagi lama udah pasti If itu. Udah pasti karena mereka nggak bisa bermain di close combat. Dan sedangkan Hylos di tangan dari Bigetron, Ya. mereka punya chance banget untuk nge-chasing up. Kalau misalnya di kiri Alter Ego, mereka ya the whole team fight front to back. Yap, ini Ben Rafaela akan masuk sekarang buat Bigetron Alpha nih. Oh. Satu-satunya jawaban terakhir untuk real world manipulation. Untuk efek slow dari If. Gua Kalau masih- sampai di ban, Heeh. kayak udah lumayan kepaksa mereka buat pakai antara ya flicker mau gak mau. Iya sih. Spellnya ya udah kebaca juga. Gatot bro. Gatot kaca. Ya karena mereka mau dive in tanpa ada korban kayaknya. Dari tadi kenapa mereka nggak pakai kaja? Mereka takut pertukaran 1 untuk 1 sih, Lin. Karena Moreno ambil. Iya. Oh Tiger dari ban, oke. Tapi gak gitu juga sih, maksud gua konsepnya kayak collab damage-nya lebih proper dari Alter Ego kalau memang dia ambil kaca. Depannya dihabisin Om. Yap. Lini depan habis ya. Tapi lihat tuh, 3 hero yang dipakai Bigetron Alpha, itu di ban semuanya. tutup semua ya. Yap, jadi ya ini mau gak mau akan ada metode baru yang harus dibawakan Bigetron. Kayaknya masih ke Hylos Roamer, oke juga, nggak ada masalah. Ya, di XP masih ada Khalid, Tigreal. Khalid dan Terizla, sorry. Ya, Khalid ya. Ya pada Khalid. Khalid sih pegangan banget buat lo. Ini kalau misalnya Khalid diambil di Bigetron ya misalnya ya. Ini kiri mikir apa untuk bisa ke belakang? Gimana caranya ke belakang? Wah, Udah Chow berat tapi banget. bagus. Gue mikir Chow tadi, inisiasinya bakal lancar. Dia tinggal cari golden burst damage, dia bisa follow up langsung selesai. Oke. And tide wait for no man. Alright, No Matrix-nya Waduh, lagi Bigetron Alpha sekarang. Jadi ya, mereka masih menutup dan flex nih buat Hylos-nya. Misalnya kalau misalnya ada Moskov, dia kuat laning. ya. Misalnya ada Cloud, early game punya power. Jadi dia ngebuat Matrix ini hero yang akan safe banget. Kenapa safe banget? Lihat, dari seluruh team fight yang akan terjadi nanti, Matrix posisi paling aman. Ada Eve, ada Hylos, Lapisannya banyak ya untuk lapisannya nyampe banyak, ke belakangnya free hit. ini. Dan Eman salah satu player yang suka banget mainin Bennett. Yap. Iya, iya. Tapi kalau bicara soal keys to victory kita tadi, mungkin ya buat di last pick-nya Bigetron Alpha, Atlas possible nih buat keluar. Possible. Dan kalau Atlas diambil oleh Bigetron, setelah ada Clean. Clean lumpuh kalau harus pakai Purify. Woi, sopan santun telah hilang. Sopan santun telah Tapi hilang. ada Benedetta juga nih. Iya. Bos, oke sih ini XP draft Benedetta oke. kah? XP, tapi Benedetta atau Benedetta tank? Tuh. Tank dong.
tank ya. Tank Revitalize Benedetta tadi kita lihat ya. Dari minggu-minggu yang kemarin. Oh EXP sih Benedettanya. Damage. Tapi ininya untuk ngincar ke bagian belakang nih. Untuk bisa menjangkau yang di lapisan-lapisan belakang. Dan satu pilihan terakhir. Supres enak sih. Hylosnya bakal ada di mana? Mau supres kayak Franco mungkin atau Kaja juga masih enak. Kaja boleh. Main Ruby. Pico, Ruby. cancellation. Oke, ini dia game ketiga match point. Untuk Bigetron Alpha. So, prediction dari Gua Oji. Bigetron. Bigetron, mau apa? Aku pengen lihat Alter Ego. Oke, Gua dan AE sih. dua Gua jadi untuk drama Alter ya. Ego, satu untuk Bigetron Alpha. Dan ini akan menjadi match point dari pembuktian untuk Alter Ego, so langsung saja Owl dan juga Papulo. Yap, terima kasih the our panelists Yap. atas apa yang sudah kalian bahas. Aha. Luar biasa dan match point untuk Bigetron Alpha. Tapi sebelum itu semua terjadi, kita mau nanya dulu nih ke Eldorado Dome. Kira-kira ini akan berakhir 3-0 atau 2-1 terlebih dahulu? 3-0 apa 2-1? Oke, semangat yang masih membara digaungkan oleh Alter Champ. Oke, karena jangan lupakan ini adalah match point untuk Bigetron Alpha dan Alter Ego. Satu kemenangan harus didapatkan atau mereka harus pulang. Eldorado, mana suaranya? Yap, itu dia. Match point. Let's see akan seperti apa lagi permainan dari kedua tim ini. Oke. Dan bicara tentang Benedetta sebenarnya ya, ini adalah salah satu hero nyaman juga sebenarnya untuk Nino. Yep. Dengan Revitalize, dengan Concussive Blast, item pertama udah akan menuju ke arah Thunderbelt harusnya untuk mengincar ke arah lini belakang. Dan sebenarnya juga nggak ada sisi pasti nih untuk bisa menghentikan laju dari Benedetta yang bisa dodge dengan an eye for an eye-nya. Yap, dan Nino memanfaatkan mobilitas yang dia milikin. Coba lihat di awal-awal. Sudah terlihat ada Diarame dan Owen mengganggu. Agresivitas terlihat dari Alter Ego. Yap, dan terlihat ya bagaimana Benedetta kali ini. Buset deh. Iya, Talizi dengan juga satu Wilderness Blessing, movement yang akan dicari. Tapi balik lagi sebenarnya ini lumayan kontradiktif Pak, kayak ngelihat match up-nya antara Chushin dan juga Yves. Dimenangkan oleh Yves, tapi dengan adanya Ki sebagai Hylos di Rom, ini kepegang banget. Oke, dan Owen gagal melakukan inisiasi dengan satu flicker. Tadi sepertinya sudah langsung terlihat. Untung masih ada pergerakan untuk bisa balik lagi menuju ke tempat yang aman. Ya, dan ini Ki nggak boleh sih dari tadi kena Lantern Flare yang akan menjadi satu penghambat juga untuk pergerakannya. Dan Alter Ego mereka akan jauh bermain agresif sekarang dengan adanya Heist, dengan Clean yang kuat banget dari segi landingnya. Tapi jangan lupakan, Eman adalah satu pengguna Beatrix yang mahir dengan 4 senjatanya. Bahkan Wesker ini sering banget dia pakai. Oke. Sementara itu beberapa part dari tiap item yang ingin mereka build sudah terlihat. Bagian tengah Roundel akan mengamankan dulu ke arah satu wave ini sebelum nantinya mereka akan bergabung ke dalam area Turtle itu sendiri. Dan Super Look harus diganggu terlebih dahulu. Iya, udah mulai kecicil keangkat lagi. Tapi Ki akan mencoba mencari informasi karena Turtle-nya harusnya gak di kontes. Oke, dan Ki masih mau diajar, dapat dan saja Ki. Langsung dia-lead kayak begitu dan Ki menghilanglah, sudah menjadi first blood. Lagi dan lagi first blood. Bisa diamankan, apa Pandet dikeluarkan tapi masih gagal. Iya, masih ada Nahi juga untuk kabur sejauh ini. Tapi ngeliat kali ini dari Super Ken, dia bakal coba untuk dapetin orange buff milik dari Nile. Wah, ditembak pundak kirinya sakit banget, 2 bar tadi tuh ya hilang ya. Pasif dari double shot. Bredet di situ ya. Tapi lihat lagi dari Owen ini cukup aktif sekarang. Dia bakal coba untuk mencari dan ngasih pressure terhadap Super Ken. Belum level 4, levelnya tertahan sekarang karena untuk melakukan pergerakan pun sulit. Dia ketemunya sama Roundel yang enak banget pastinya untuk menuhin stack dari Lantern Flare dan ngebuat dari Ki out of position. Yap, ini dia XP laner masing-masing udah dengan hero-hero pegangannya ya. Dengan ada Ruby, kita tahu Super Look sangat-sangat mahir menggunakan satu hero tersebut. Dan Super Look sekarang akankah dirinya terjebak sendirian, tapi sepertinya masih berhasil pergi lagi dengan satu flicker yang dia miliki dengan Donran Wolf King tadi. Membuat dirinya pun masih bisa memberikan sedikit gangguan. Agak cukup berbahaya ya, karena tadi stack kupu-kupu di kakinya Luke ini udah hampir penuh juga. Sehingga flicker terpaksa memang harus dikeluarkan. Tapi memang menjadi awal yang baik kembali untuk Alter Ego. Tapi apakah mereka bisa mempertahankan dan membuat hal ini menjadi snowball untuk mereka? Wah, ada Super Look di dalam rumputan, tapi mereka harus berhati-hati. Ada beberapa player yang memang mencoba untuk bisa menghancurkan ke arah Super Look dan berhasil kali ini. Dan terlihat sebenarnya gameplaynya masih terlihat sama ya. Mereka jalan berempat bareng dapetin
ganking power yang Iya. begitu baik juga. Tapi kalau ngeliat dari 2 game sebelumnya, ini cukup berat loh. Gak berhasil untuk di-convert jadi kemenangan. Dan kali ini PR besar untuk Alter Ego, keunggulan yang bisa mereka amankan selama 4 menit pertama. Harus mereka dapetin lagi nih, objektif-objektif yang lainnya. Wave Nino, dan Dino yang tertangkap basah di dalam rebutan. Masih ada Knife for a Knife, tapi Alex Topena belum membuat dirinya langsung kabur. Ya itu dia, Benedeteng yang cukup susah pasti untuk ditangkap. Waduh, kehilangan cukup banyak SP seperti Rondel yang dari bagian belakang dan juga Owen mencoba bisa maju ke bagian terdepan. Rondelnya berhasil dihancurkan, bahkan 3 player in total yang dimiliki oleh Alter Ego kembali berhasil dirubuhkan. Walaupun last hit turtle-nya didapetin sama Hais ya. Tapi ini bukan hal yang worth it sih harusnya. Karena keunggulan yang dipegang sama Alter Ego ini bakal coba untuk dipersempit lagi. Dan ini momentum yang mungkin dari tadi Bigetron Alpha mereka membiarkan saja turtle-nya didapetin. Yep. Sementara Nino hadir untuk bisa memberikan bantuan ke atas loh. Karena ada 3 player tadi, bahkan 4 yang mengepung ke arah Hais. Alright. Haisnya memang masih terbilang cukup aman di sini. Masih bisa mempertahankan keamanan dirinya juga. Waduh, Ditabrak. oke. Ada lagi satu Spear ataupun dari Spear Alpha-nya. Sementara Super Ken finally berhasil mereka habisi. Harus kayak gitu sih. Tapi berapa banyak research tadi yang keluar untuk bisa numbangin ke arah Super Ken? Yap. Crimson Bacon, Spirit Alpha, dan sekarang Alter Ego akan kembali menunjukkan bagaimana agresivitasnya, mengintip ke area purple buff. Tapi jangan lupakan, di sini dari tadi team fight-nya belum ada kedua belah gold laner nih. Yang masih sama-sama melakukan farming juga, tapi secara level dan juga KDA, Eman ini unggul loh. Dan Nino kaya sendirian loh. Karena dia aktif banget dari tadi. Jalan-jalan terus. Thunderbelt udah selesai kali ini. Dan modal awal dari Hais dengan adanya Heptasis di sana. Ternyata dari Eman bukan build ke arah Sky Piercers nih. Biasanya kan Beatrix ini biasanya build Sky Piercers item pertama kan. Ini enggak, modal Fury Hammer dan BOD. Jadi ya, tertangkap rasa. Owen bisakah dia menyelamatkan diri, dan Owen menghilang dengan sangat cepat tapi masih dibalaskan lagi oleh Hais 1-1. Yaki, yang memang udah ngebuka Revitalize tadi ternyata tidak menjadi jaminan bahwa dirinya bisa selamat. Dan Bigetron Alpha mereka udah harus concern nih sama laning yang bisa dimainkan oleh Nino. Aktif banget, Wilderness Blessing kan tadi ada, movementnya akan semakin kencang lagi. Dan ini cut wave yang ngebuat distraksi ini harus ditanggulangin sama Bigetron Alpha. Dan siap untuk bergabung ke area tengah, tapi Roundel-nya satu yang terakhir dan Roundel masih berhasil, harusnya selamat dirinya. Iya, dan juga cukup tenang ya. Dari Roundel-nya yang nggak buru-buru buka flicker. Regen HP aja cukup untuk membuat dirinya selamat dan Turtle akan menjadi kontes. Akankah ada perfect Turtle untuk Alter Ego? Atau tidak akan dibiarkan nih sama Bigetron Alpha sekarang? Karena Nino pun sekarang sudah mulai bergabung lagi ya. Menuju ke arah tim fight-nya, ditembak tadi seperti ya. Sakit banget damage yang bisa dihasilkan oleh Ais di awal-awal ini. Meninggalkan karena landingnya cukup jauh, tapi ada satu lagi. Glorious Farewell langsung dikeluarkan. Dan no one menjadi korban kembali. Coba lihat akan seperti apa lagi pertempuran di area tersebut. Dimana King-nya berhasil langsung dihilangkan. Dan benar saja King-nya pun langsung menghilang. Super Ken-nya kabur ke tempat yang berbeda. Tertinggal Super Look di bagian belakang. Dan Super Look-nya kembali ditarik. Masuk ke dalam kerumunan Alter Ego. Dan perfect Turtle untuk Alter Ego. Modal yang sangat-sangat baik pastinya untuk mereka bisa mengejar ketertinggalan. Tapi lagi-lagi nih, dari Bigetron Alpha mereka cukup komit dan Nael harus menjadi garda terdepan dan ternyata distraksinya adalah Nino yang ngegunting dari belakang. Dia flanking, dia melakukan backstep sedikit dan itu pun yang harus dilakukan oleh Bigetron Alpha. Dan balik lagi, belum ada sisi pasti untuk bisa menghentikan bagaimana lincahannya Nino dengan Benedettanya. Yap, jadi Nael pergi lagi menuju ke landing yang lain. Mana di area mid sekarang udah mulai berkumpul nih beberapa player dan mereka mulai bertumpuk di area tersebut. Iya, udah mulai terjadi keramaian juga. Dan Super Ken sebenarnya levelnya cukup imbang sekarang, apalagi Nile-nya juga nggak yang tertekan di 2 game tadi ya. Karena cukup di-enable kali ini bersama dengan Nino-nya juga. Ya cuman Owen-nya Ul. Iya. Owen-nya selalu menjadi orang pertama nih. Dan Iya. belum ada inisiasi yang emang benar-benar dibuka oleh Owen kembali gitu. Yap. Tapi setidaknya mungkin tumbangnya Owen ada pertukaran terus-terusan ya. Iya, Inner apakah turret. setup mereka harus mengorbankan satu player terlebih dahulu? Apakah itu jawabannya? Sementara sekarang di bagian bawah masih gagal untuk bisa menumbangkan ke arah satu inner turret. Ya, ada Bennett yang dipegang kali ini dari Eman untuk mencicil ke arah inner turretnya. Atas dibiarkan dulu, ternyata belum ada yang diutus untuk bisa clear. Dan yang memang punya movement cukup cepat adalah Super Ken. Sehingga dirinya yang
bertugas untuk bisa memegang setidaknya lane jauhnya dulu nih. Karena sesaat lagi Lord bakal muncul. Kalau ke distract lagi dengan adanya movement cepat dari Nino, ini bakal berat. Karena setidaknya inner turret bakal hancur juga. Dan memang Nino yang akan bergerak ke lane jauhnya. Yep. Kembali ya ulah. 3 game, tensi mendadak turun. Dan bentar, ini gak Clock of Destiny, Legend Gem aja cukup. Plus Glowing One dan Sky Piercers untuk Roundel. Oke, mereka tahu sepertinya mereka dalam keadaan yang sangat-sangat aman. Maka satu item tersebut langsung dikeluarkan lah sudah. Berkumpul sudah 4 player di area dari Lord. Jadi eksekutor ya, tapi ada Conceal, Owen. Oke, di tempat yang berbeda itu dia ada satu lagi setup yang digagalkan oleh Owen. Pada akhirnya mereka berhasil untuk bisa menggagalkan. Walaupun namun untuk kali ini ada 2 player yang berhasil dihancurkan, bahkan total ada 3 player yang memiliki oleh Alter Ego langsung menghilang. Oh, satu buah runner rapati. Ternyata hanya mencoba untuk mengincar rumputan saja, tapi lagi-lagi Bigetron Alpha mereka gak dapat Lord. Tapi 3 pemain yang hilang menjadi ganjarannya Nino. Yap, Nino mencoba untuk bisa menggagalkan. Dan Nino, walaupun tadi dia melihat ada Moreno yang sendirian bergerak ke bagian atas, tapi ternyata pilihannya adalah Super Ken. Yap, dan perlahan pun Eman ini benar-benar coba untuk memporak-porandakan semua turret-turret yang dimiliki oleh Alter Ego. Lord masih Lord yang pertama. Harusnya masih bisa ditahan juga sama Vandal. Dibalesin, nah sekarang langsung dibanting lagi. Ada Owen pula yang sudah mulai mendekat. Siapkah mereka untuk bisa mendapatkan 1 poin kill atas? Oh, Super Look. Oke, itu dia. Satu tembakan dari Hais yang ngebuat dari Super Look pun tidak bisa bergerak lagi. Tapi setidaknya itu adalah buying time yang ngebuat dari Bigetron Alpha mereka bisa clear Lordnya secara cepat. Wah, ini bagus banget. Goris Parway dibuka, mereka gagal untuk bisa menabrak lagi ke router tar yang ada di area mid. Sementara sekarang pergerakannya pun sangat-sangat terlihat jelas lah di area defensif yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Jadi udah mulai kelihatan ya kayak Owen akhirnya bisa memberikan inisiasi yang cukup baik juga. Wait, Ais, hampir loh. Hampir ya. Ada trapping recoil tadi yang telah dibuka juga untuk mundur. Dan again, Nino yang akan menjalankan tugas yang cukup berat. Dia harus mainin lane jauhnya. Dia harus juga melakukan adanya flanking dan setidaknya ngebait nih dari resource-resource yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Karena kalau ngelihat dari Ammo Pendant, dari Doran Wolf King, bahkan dengan adanya Law and Order ini nggak cukup untuk bisa menghentikan Nino secara pasti. Terlihat dari Ninonya belum tumbang sama sekali. Dan Super Ken sudah dengan level maksimal yang dimiliki, siap untuk bisa bertarung di area objektif dan siap pula untuk bisa bertarung terus-terusan bersama dengan rekan-rekannya. Yap, levelnya sekarang udah seimbang. Dan satu buah Clock of Destiny sudah diselesaikan juga untuk Roundel-nya. Sementara ngelihat dari bagaimana Nino terpaksa memang harus mengeluarkan Alex of Mana Blow. Oke, Alex of Mana Blow sudah terlihat namun dirinya sekarang mulai terkepung Anai for Anai. Yap. Selamat. Dan tadi Alex of Mana Blow-nya gagal untuk clear ya. Ya. Sampai akhirnya kurang ke atas sedikit ya Ul. Sedikit aja. Dan Super Ken-nya bisa masuk dengan adanya satu bantuan catapult terakhir juga. Dan akhirnya outer turret bisa dihancurin. Dan Hais sekarang udah selesai dengan satu buah Win of Nature. Harusnya akan semakin secured lagi nih atas serangan dari Super Ken dan juga Eman. Tapi apakah dia bisa selamat atas area of effect yang cukup besar dari Moreno nantinya? Waduh, Roundel berani juga nih Roundel ya. Harus ngecek-ngecek gitu gak sih tipikalnya? Yap. Sinarin ya kan rumput-rumputnya, diterangkan lah. Pakai nada nggak kira-kira? Jangan, jangan. Tapi ya ini dia Lord in Hand sekarang sudah muncul. Keunggulan yang sempat dipegang oleh Alter Ego sekarang udah mulai bergulir, ditarik paksa oleh Bigetron Alpha dan bahkan mereka gak gentar. Mereka bakal coba untuk maju duluan di area lore-nya. Lagi dan lagi ada setup terlebih dahulu yang langsung dilakukan oleh pemain dari Bigetron Alpha. Mereka percepat, mereka berusaha untuk bisa melakukan lot tersebut dan sekarang ada satu lagi. Pergerakan dari Nile begitu indah dengan retribution yang memiliki walaupun mengorbankan dirinya. Nile menghilang tapi Ki menjadi korban pula di dalam pertemuan tersebut. Awan yang dikejar habis-habisan ada satu flicker tadi udah langsung dikeluarkan ada Moreno. Mengorbankan diri untuk bisa balik ke area terdepan. Satu yang terakhirnya. Berhasil langsung menghilang. Tapi Ais masih berusaha untuk bisa mempertahankan dirinya. Namun sekarang dia bisa diberikan oleh Eman. Begitu menjagitkan. Dan memang ternyata kali ini Lord bisa didapetin oleh Alter Ego. Tapi lagi-lagi pertukarannya terjadi. Kayak Lord didapetin Alter Ego tapi mereka tukar dengan 3 nyawa mereka. Dan yang terutama yang hilang adalah hal-hal yang cukup fatal dari Goblin dan juga jungle-nya. Yap. Karena mau tidak mau Ul. Spear apa? Ini adalah one way ticket. Benar-benar one way ticket untuk Nile. Dia lompat, dia gunakan ulti tersebut. Dia keluarnya harus selamat benar-benar untuk bisa menghilangkan player lawan. Oke, Crimson Beacon. Itu dia. Berhasilkah? Tidak. Ada retribution. Ngebuat clear-nya cepat juga dan harusnya kalau ngeliat dari Lord,
Ini bisa ditanggulangi lah sama Eman. Berani juga loh Super Ken. Ngeri ya. Karena dia tahu kayaknya nggak ada sisi pasti yang juga menghentikan Super Ken-nya nggak sih? Yap. Bener-bener cuma di own aja. Karena kalau misalkan kita lihat dari Nino, bawahnya sekarang kan Revitalize. Biasanya Benedetta kan Petrify. Tapi gak kelihatan nih sekarang dengan Benedetta yang terlihat. Gold sekarang udah mulai ditarik-tarik, paksa satu sama lain. Point kill juga mulai seimbang. Dan bahkan turret-turret sebenarnya unggul dari Alter Ego. Tapi posisinya Bigetron Alpha yang lagi nguasain dari segi mapnya. Ini mereka harus menurunkan lagi ya bagaimana adrenalin yang mungkin sudah memuncak di antara kedua tim ini. Karena tadi team fight yang memang benar-benar terjadi dalam pit dari Lord. Wah, ini udah gila-gilaan itu tadi. Tapi kayak ngeri-ngeri sih dan ini belum ada jawaban untuk Alter Ego gimana caranya juga menangkap Eman-nya. Begitupun dari Bigetron Alpha, mereka nggak bisa memberikan jawaban secara pasti gimana caranya menghentikan laju dari Nino. Yap. Yang benar kayaknya mungkin dibiarin aja, mereka paksa team fight secara front to back dan aware dengan adanya flanking-flanking yang bisa dilakukan oleh Nino. Ini Eman juga dari tadi susah banget nangkepnya ya. Di belakang dia free banget untuk bisa mengantarkan hitnya. Di depannya ada beberapa player yang sangat-sangat tebal. Belum lagi dengan penggunaan part senjatanya begitu bagus loh. Ya. By moment, lu butuh momen seperti apa? Ini kalau lagi dev dia pakai apa? Tapi kebanyakan dari tadi masih pakai Bennett ya. Yep. Karena mungkin nggak ada kombinasi tick off yang mungkin ngelihat Wesker itu sering banget juga dipakai sama Eman sebagai Beatrix. Dan kembali tenang, apakah Dejavu akan kembali? Karena kayak gini di menit-menit 14-15. Tenang dulu kembali turun temponya. Tapi tiba-tiba ada satu team fight yang benar-benar menjadi akhir. Yap. Beberapa player. Contoh untuk Eman, hanya ada satu item terakhir lagi nih. Setelahnya ini semua sempurna untuk dari deretan itemnya. Iya, kayaknya nggak Chai Pierce ya bakal ke arah si Halberd mungkin. Dan Great Dragon Spear sekarang sudah mulai dikantongi juga oleh Hais. Ada movement tambahan, ada critical tambahan juga. Sementara lihat dari Moreno. Connect karena dua player, waktunya mereka untuk bisa membabar habis. Tapi ternyata malah dibalikin keadaannya. Hais ada di bagian belakang, berhasil untuk bisa mengatakan DP. Di mana key-nya berhasil lagi juga. Tapi temannya tertinggal sendirian di bagian depan. Rodelnya langsung remuk redam seperti Hais. Berusaha untuk bisa kabur dari tersebut dan Nino mundur dulu. Oke, karena ini pertukaran yang udah cukup mahal, 2 tukar 1. Masalahnya yang hilang mid lane dan junglernya dan harusnya ini membuat dari Bigetron Alpha. Mereka berhasil untuk bisa dapetin Lord tanpa gangguan sama sekali. Dan inisiasi dari Owen yang ternyata bisa di counter initiate dengan Bigetron Alpha. Begitu mengerikan karena Moreno dan juga Emannya tidak tersentuh sama sekali. Itu bagus banget loh. Di saat tadi ada satu bantingan yang emang terjadi, dia emang mau ngebanting ke belakang lagi Ul. Tapi ternyata Superloop ngegagalin itu semua. Pakai Don't Run Wolf King. Iya. Selesai hilang momentumnya langsung. Iya diputerin tadi itu cancellation yang cukup mengerikan. Apalagi durasi atau cooldown dari Don't Run Wolf King ini kan cepat banget. Makanya bisa di spam terus-terusan jadi continuity. Yang bukan cuma sekedar memegang, tapi itu dia menjadi sebuah cancellation. Dan 3-lane push akan dilakukan oleh Bigetron Alpha. Dibiarkan dulu Lordnya di arah bawah dan Alter Ego. Mereka benar-benar harus menanggulangi Lord ini. Kalau tidak, mereka akan benar-benar pulang, Pak Pulung. Yap, ini dia. Akankah ini menjadi satu setup terakhir untuk Bigetron Alpha bisa menutup game ini dan juga memulangkan Alter Ego di mana Ninonya di area atas. Melihat dari kejauhan ada bantingan dilakukan oleh lawan tapi Bender dan tadi begitu menyakitkan dan juga sekarang ada dengan birunya. Dikeluarkan pula Electrovana Blow di bagian tengah, wave minion segera dihilangkan oleh mereka. Yap, Electrovana Blow yang ternyata memang... Arena Rabati tadi dikeluarkan walaupun belum menimbulkan korban. Belum ya, karena HP-nya masih cukup banyak juga dan kayak plus minus gak sih? Oke, Hunter Strike sekarang dikantongin sama Nino. Tapi apakah itu cukup untuk langsung instant clear nih di satu jalur Electrovana Blow dan sepertinya masih belum berhasil. Dan Bigetron Alpha mereka bakal coba untuk paksa lagi. Yap, di tempatnya berbeda ada satu Glorious Farewell yang sudah dikeluarkan tapi Owen sudah diusir mundur dari tempat yang lainnya lagi. Nail kehilangan begitu banyak SP dalam tubuhnya. Masih ada Winter dan bisa nggak dirinya selamat dan tidak ternyata di mana Nailnya ditumbangkan di dalam area defensifnya sendiri. Dan itu dia area of effect dari Real World Manipulation yang terlalu besar, bahkan Winter Crown tidak membuat dirinya selamat. Hais, Windtalker sekarang menjadi jawabankah? Karena Bigetron Alpha akan masuk lagi melalui jalur tengah. Oke.
Di area tengah mereka sudah kehabisan dari defensifnya. Di area bawah begitu pula. Dan sekarang ada Glorious Panway yang mepet dan dikeluarkan pula di mana sekarang Rondelnya berhasil dihancurkan. Dan Web Minion mulai masuk di bagian bawah. Electopad perlu dikeluarkan dan Nail langsung trade dari tersebut. Di mana Owen yang masih berusaha untuk bisa mengatakan damage-nya. Ada satu Winter Crown di dalam tubuh dari Superlook. Bisa akan dia selamat dan tidak ternyata. Revitalize dibuka dan mereka masih ada kesempatan Ais mencoba untuk bisa mengusir Moreno. Dan Alter Ego masih bisa bertahan. Bigetron Alpha mereka gak bakal paksa. Mereka akan menunggu dan set up kembali. Seperti apa dobrakan yang akan dilakukan. Dan harusnya Lord Evolve ini akan jadi jawaban. 13 detik menuju ke arah Lord yang muncul bersamaan dengan hadirnya juga Roundel. Akankah ada satu buah paksaan untuk kontes dari Alter Ego? Karena permasalahannya adalah ini 3 lane-nya udah bolong banget. Base turret tidak tersisa sama sekali, Pak. Yap. Tapi mereka berani banget, mereka langsung mencoba untuk bisa nge-setup lagi ke arah Lord ini. Mereka ingin berantem lagi, ada Ki sebagai mata-mata untuk bisa mencari informasi. Tapi mereka masih mengganggu pergerakan di mana Ki. Ada spell apa dikeluarkan, tapi terjatuh Super Cat. Benar-benar berubah skalanya dan Nail menjadi korban. Ki-nya pun langsung lejap. Mereka mencoba untuk bisa menghantarkan damage lewat satu pergerakan Dino di mana Super Cat pun masih berhasil selamat. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi di beberapa tempat yang berbeda. Ada WW di dalam tubuh Eman, tapi Eman yang masih berhasil menghancurkan ke arah Ais. Immortalnya pun dia mulai hilang dan Ais menjadi korban. Alter Ego memang berani tabrak dalam keadaan tertinggal. Mereka setup duluan dan justru itu yang ngebuat mereka kehilangan 3 pemain dan kehilangan Lord yang ter-evolve. Menyisakan 2 pemain saja, Roundel dan Owen. Apakah sang rookie akan bisa melakukan aksi heroik untuk mendefense dobrakan dari Bigetron Alpha? Oke, kita lihat Roundelnya berhasil tadi membanting, tapi di bagian tengah Webin ada masuk begitu banyak dan ini dia bukti untuk Bigetron Alpha kali ini telah bertransformasi di pada mereka menang 3-0. Tanpa balas Alter Ego, mereka harus takluk. Mereka harus pulang. Tiket pertama yang memang harus dibeli ke arah Jakarta. Mereka ngedapetin tiket terakhir di playoff. Tapi pulang pertama. Bigetron Alpha, mereka bangkit dan Alter Ego. Mereka tetap terjebak di dalam satu jawaban yang masih mereka cari sedari regular season. Wow, 3-0. Bigetroopers, kalian patut bangga dengan permainan yang begitu baik yang sudah ditunjukkan oleh Bigetron Alpha. Dan Alter James mau tidak mau untuk kali ini di season 14 tiket kepulangan pertama menjadi milik kalian. 2 season menjadi luka tidak lolos playoff. Akhirnya mereka memutus hal tersebut. Melaju ke babak playoff tapi sayangnya tertampar dengan poin telak 3-0 Derby STM. Di season 14 tidak ada satu game win pun untuk Alter Ego. Yap, apakah sekarang sudah waktunya kita untuk mengucapkan no more Derby STM? Karena sepertinya tidak ada lagi satu sentimental yang memang terlihat di situ. Dan sayangnya Alter Ego ternyata gonya harus go home kali ini. Yap. Sayang, tapi memang perjuangan mereka udah cukup keras. Berdarah-darah masuk ke babak playoff. Tapi clean sweep kali ini dan keputusan yang sangat-sangat beresiko, Pak. Di momen-momen mereka harus defense, di momen-momen mereka gak punya base turret, mereka paksa teamfight, mereka paksa setup ke arah Lordnya. Mengejar ke lini belakang dan ternyata the real adu mekanik terjadi. Yap. Tapi perbedaan atribut ini udah menjadi satu jawaban yang sangat-sangat jelas. Bagaimana Eman berhasil untuk bisa membasmi habis juga siapapun yang ada di lini paling depan. Dan Superlook sukses menjadi gelandang serang. Sukses menjadi gelandang bertahan. Tapi sekarang waktunya untuk interview bersama dengan host kita. Ego telah berjuang. Mereka memberikan yang mereka miliki. Namun apa daya, impian mereka harus terkubur.
Dan mari kita sambut bersama-sama, kita dengarkan kata-kata terakhir dari tim Alter Ego. Apa ya? Pertama-tama ya saya sorry aja sih. Kita turun, kita naik. Terutama buat Kodelwin, Aupi. Terutama buat Kodelwin. Gue gak bisa sih nahan air mata gue buat Kodelwin. Berat banget. Gue berani ngomong gini gara-gara gue ngerasa jelek aja sih di Alter Ego. Sorry kok, gue ngecewain lo lagi. Makasih semua yang udah nonton. Gue yakin kalian gak bakal capek juga buat ngedukung kita. Cuman ya kitanya aja sih yang gak tahu diri. Kitanya yang ya kayak gitulah. Walaupun kita kerja keras tapi hasilnya kayak gini ya gak tahu sih harus ngomong apa ya. Mungkin caranya kita harus lebih keras kali ya. Yang pasti makasih buat yang udah support keluarga, pasangan, itu pun ataupun itu. Makasih semuanya. Gak ada kata-kata lain selain maaf sama makasih. Makasih guys. Perjalanan mereka memang telah usai. Impian menjadi juara dunia telah terkubur. Dan kita akan melihat bagaimana Alter Ego akan terus berjuang untuk comeback stronger. Kali ini kunci dari Alter Ego harus mereka serahkan kepada sang pemenang dari match hari ini. Bigetron Alpha, mereka akan mendapatkan kunci dari Alter Ego yang gagal mereka defense. Inilah dia, dan sekali lagi beri tepuk tangan untuk Alter Ego. The final last bow sudah mereka berikan. Dan perjuangan memang usai, tapi tidak untuk Bigetron Alpha. Karena mereka berhasil mendapatkan kemenangan 3-0. Kemenangan mutlak, Bigetron bersambutlah Bigetron Alpha. 3-0 begitu cepat dari Bigetron Alpha sendiri. Mindset apa nih yang kalian bawa untuk playoff kali ini? Apa? Mindset apa? Paling kita ini sih kayak gimana Dut? Kasih tau Dut. Enjoy playoffnya aja, maksudnya nggak usah dibawa pressure lah. Kita main kayak biasa aja, kayak di scrim. Serius? Ini nggak biasa banget. Moreno hari ini ngedapetin maniak keduanya. Weh, satu-satunya mid laner dari seluruh region di season ini yang ngedapetin maniak Moreno. Moreno doang ya? Iya loh, dari semua region cuma Moreno nih. Oke Bude. 12 B. Tapi gimana sih? Apakah mental kali ini yang kalian lebih persiapkan dari khususnya Moreno dengan permainan yang begitu gemilang? Apa yang kalian persiapkan berbeda dari season sebelumnya mungkin? Ya paling lebih apa ya? Lebih fokus ke gameplay kita lah. Lebih nyoba buat konsisten sama try hard banget. Ini udah try hard banget nih berarti nih kalian. Semoga. Wih serem. Tapi kelihatan ya Bude pastinya dari effortnya. Tapi aku juga pengen nanya-nanya ke Ki nih sebelumnya. Ki, akhirnya bisa menang lagi nih di babak playoff. Karena kalau ngelihat dari season 13, season lalu belum menang walaupun berangkat dari upper breaker. Gimana kemenangan ini akan berlanjut melihat lawan kamu di match besok akan melawan tim Liquid ID? Semoga kemenangan ini menjadi momentum kita lah buat naik terus dan ya semoga besok kita bisa mendapatkan hasil yang sama dengan kemenangan juga. Kemenangan juga harapannya bisa 3-0 juga langsung? Amin. Amin. Buat besok. Harapan besar pastinya ya, tapi hari ini kita ngeliat dengan 3-0 tadi Ki. Weh, ini Bigetron yang beda nih kayaknya. Kalau tadi Bude ngobrol sama KB, dia bilang Bigetron sekarang berani banget nih di playoff. Apakah kalian mengubah gameplay kalian menjadi lebih berani untuk playoff? Kita sebenarnya gameplaynya buat porsi tim masing-masing aja sih. Jadi kalau kayak kita lawan ini, kita ngeluarinnya ini. Terus ntar misal lawannya beda, kita ngeluarinnya beda gitu. Jadi ada porsinya masing-masing lah. Oke, gaya permainan Bigetron berarti bisa berubah-ubah nih ya? Ya, fleksibel.
fleksibel. Dan kalau untuk Alter Ego sendiri berarti kunci kemenangan kalian di babak playoff ini apa? Beda nggak sama pada saat reguler? Kunci kemenangannya mungkin kita nyari momentumnya dari regular season kemarin, terus sama pas progres buat menjelang ke playoff kita terlihat banget lah. Dan kita nggak mau ngulangin yang kayak season lalu nggak ada menang di playoff kan. Oh, berkaca dari season lalu. Betul, belajar dari sebelumnya ya. Oke, mungkin kita sekarang bertanya kepada Superlook terlebih dahulu nih. Mana fansnya? Boleh dong kita dengar suaranya dari Big Get Troopers. Oke, kalau dari Look sendiri gimana nih terkait dengan match kali ini, terutama dengan langsung masuk 3-0 nih? Seru sih, derby STM kan. Derby STM seru dan pastinya gimana nih harapannya untuk match besok hari bertemu dengan tim Liquid ID? Ya semoga hasilnya sama lah, menang juga. Menang juga ya pastinya ya. Tapi menang hari ini 3-0 apakah sesuai dengan yang Luke bilang mau pegangin Nile-nya? Itu kamu lakuin nggak tadi? Tadi kayaknya dia makan coklat 3 kali. Waduh. Kepegang sih harusnya. Kepegang ya? Iya. Itu dari kalian sendiri hari ini melihat hasil 3-0 mutlak. Apakah kalian mengharapkan adanya perlawanan? Kamu kecewa gak sih Nile gak memberikan atau mendapatkan 1 poin pun? Kirain dia bakal main assassin Bude. Ternyata alpha 3 game. Dan respon kalian? Gak expect juga sih dia bakal main alpha terus. Happy atau kalian lebih panik karena ini belum pernah kita ngeliat 3 game alpha terus? Happy dong 3-0. Happy 3-0. Dan mungkin kalau masalah alpha yang bisa menjawab adalah Ken, Super Ken. Wah, responmu hari ini melawan Nile dengan alpha 3 kalinya. Gimana dari Super Ken ngelihat hal ini? Kecewa sih soalnya assassin dia nggak keluar. Kamu mengharapkan battle, kamu ingin redemption, ingin balas dendam akan match terakhirmu? Iya yang di solo kill berkali-kali itu, cuman tadi mau rematch tapi dia gak pakai assassin lagi. Wah, dan gak akan terjadi lagi nih karena Nile sudah tiada. Season depan. Season depan ya. Ditunggu berarti. Ngelihat dari hasil hari ini 3-0 dari Super Ken sendiri. Bagaimana sih Super Ken akan mempersiapkan diri lawan Nile? Udah. Nextnya, jungler berikutnya adalah satu player yang benar-benar kayak lagi rising banget. Ada Favian yang akan kamu hadapi. Bagaimana kamu melihat next battle ini? Sama aja sih sama match hari ini, cuman mungkin kita bakal lebih try hard lagi buat match selanjutnya. Jadi memang harus bersiap dan Eman, this win 3-0 for you, 3-0 sudah kamu dapatkan. Dan di Bandung ini melihat crowd yang sebanyak ini, Eman, do you have anything to say for this win? Senang banget sih karena season lalu gak pernah menang gua. Ya itu dong. So, you show something this season. Is new BTR. Oh, ini adalah the new Bigetron, new BTR, Bigetron yang baru. Mendapatkan kemenangan 3-0 dan berbeda dengan sebelumnya. Mari kita sambut bersama-sama, inilah dia kemenangan yang dinantikan oleh Bigetron dan juga Biget Troopers. Sambutlah, inilah dia Bigetron Alpha. Silahkan. Dan inilah dia momentum dari tim Bigetron untuk menaruh kunci. Sebagai momentum resmi bahwa Bigetron telah memenangkan match kali ini. Yang pastinya akan berlanjut ke match berikutnya melawan tim Liquid ID. Yap, dan Alter Ego sudah terpampang menjadi kunci pembuka untuk box. Yang pastinya kotak berisi hal yang dinantikan oleh para tim. 2 tim akan mewakili Indonesia, tapi Bigetron Alpha mereka memberikan kejutan di babak playoff, tidak ingin mengulang hal yang sama. Dan tentu saja dari Biget Troopers yang ada di rumah, yang ada di sini, semuanya benar-benar bahagia. Namun Alter Champs jangan berkecil hati karena kita nggak akan tahu seperti apa Alter Ego untuk berproses nextnya. Betul sekali, belajar dari kesalahan adalah match yang kita lihat
selalu di season sebelumnya hingga yang setelahnya. Maka dari itu kita akan berharap yang terbaik sehingga Alter Gems dan pastinya Alter Ego kita berharap comeback stronger di season berikutnya. Yap, dan ada yang spesial pastinya karena setelah melihat kemenangan yang begitu gemilang dan juga pertarungan yang begitu seru, kita akan adakan sesi BBG, bagi-bagi GoPay. Dan untuk kalian langsung aja siapin device kalian, kalian pasti tahu yang udah biasa di regular season. Langsung aja ini dia caranya untuk nge-redeem, untuk ngedapetin GoPay. Betul sekali Bude, dan di match kali ini akan ada bagi-bagi GoPay Coins dengan total 50 juta GoPay Coins untuk teman-teman yang pastinya beruntung. Dan jangan lupa ini dia step by stepnya yang bisa kalian langsung saja ikutin. Caranya gampang banget nih Bude, bisa langsung buka aplikasi GoPay, klik dan cek semua promo. Dan yang kedua bisa langsung pilih voucher. Ketiga klik kolom dan klik punya kode promo. Masukkan kode promo dan klik tukar dan pastinya GoPay Coins akan otomatis diterima nih Bude. Asik, jadi cepat-cepat dia dapat nanti kodenya akan kita buka bersama-sama. Siapkan device kalian, ada jutaan GoPay Coins yang akan dibagikan. So, pastikan jempol kalian cepet. Jungler-jungler nih biasa pencet rating cepet nih ya. Siapkan jempol kalian. Ready? Ready. Langsung saja inilah dia. Kode BBG yang akan bisa kalian redeem. Langsung saja bisa kalian masukkan top up gratis. D14MONDS. Langsung saja ini dia kode redeem yang bisa langsung ditukarkan dengan GoPay Coins yang akan otomatis langsung diterima nih Bude. Betul, jadi jangan sampai ya biasanya tuh pada suka satu jadi I atau apa. Jangan sampai salah, semua hurufnya harus benar dan tepat. Dan juga harus cepat juga, karena cepet-cepetan siapa cepat dia dapat. Jadi boleh langsung aja dimasukin sekali lagi, top up gratis Day 1 4MONDS. Oke, sudah selesai di-redeem? Yeay, seneng banget ya pastinya. Betul sekali. Melihat rupanya setelah semuanya bahagia ngedapetin GoPay, kita juga akan berbagi karena bisa mendapatkan ilmu lebih banyak dengan kemenangan yang sebenarnya itu close game banget tadi. Betul. Saling balas-membalas, early game Alter Ego menang namun pada akhirnya Bigetron lah yang bisa mendapatkan kemenangan. Betul sekali Bude, melihat permainan ini pastinya kita akan lebih semangat lagi dan optimis lagi melihat tim-tim berikutnya juga yang akan bermain di game selanjutnya. Sebelum itu kita akan mendengarkan bagaimana panelis nge-breakdown dari hasil ini. Langsung saja panelis, on go. Kemenangan ke-18 untuk Bigetron Alpha di Derby STM setelah panjang perjalanan mereka ya udah 31 kali ada Derby STM dan ini kemenangan ke-18. 31. Ya. Dan 18 yang kemenangan untuk Bigetron. Iya. 3 di season ini setelah mereka nggak punya pemimpin sosok leadership di dalam in-game. Ya dengan Ki mungkin yang sedikit tersisa ya, satu-satunya yang tersisa. Karena memang tidak bisa dipungkiri, Alter Ego ini dulu benar-benar catch up sama Bigetron. Yeah. Kalau ketika Bigetron ketemu Alter Ego kita nggak bisa lihat siapa yang menang, siapa yang dominasi. That's why mereka punya poin 15. Sama-sama 15 dong. Sampai akhirnya 3 poin mereka dapatkan, 2 kemarin di regular season dan sekarang 1 kemenangan mereka. Jadi rivalitas yang selalu sebenarnya keras dan ketat udah mulai hilang dan bahkan menurut aku dominasi Alter Ego udah mulai luntur. Ya, itu yang ngebuat Derby STM kali ini cukup berbeda karena di game yang ketiga bahkan kita ngelihat mungkin game ketiga yang paling sengit sih dibandingkan game-game sebelumnya, tapi masih dari Bigetron Alpha ya Om. Iya, dimana di game ketiga memang game time jadi cukup panjang ya. Kayak memang bisa lah buat Alter Ego-nya keep up, cuman menurutku ada beberapa decision juga yang dilakukan Alter Ego yang kayak kurang proper timingnya. Gue udah mulai dari ini sih kayak adaptasi yang terlalu lama dan dia coba untuk di game ketiga udah agak telat, draftnya yang dari awal ngelepas Tigreal dan di game ketiga baru di ban, one-one-nya juga. Kayak sebenarnya gue ngerasa 4 orang ini mulai naik dari player Alter Ego.
Tapi malah Nile-nya yang agak turun. Dan kita bakal lihat dulu ya untuk MVP. Gue Moreno tetap. Dari game yang ketiga, akankah menuju ke arah Moreno? Dan yap, untuk ketiga kalinya Moreno, all title MVP diambil sama dia. Gue pasti tetap akan Moreno. Dari game pertama sampai game ketiga dia sangat konsisten dan akhirnya dia menyentil saya yang bertanya di mana Moreno berada. Dijawab 3 kali. Langsung ya. 3 kali MVP. Player of the match. Dan juga ya dengan pemilihan Yves sendiri, ini kan bisa untuk secara dasar meng-counter untuk Chusin-nya juga. Jadi jelasnya ya lumayan merasakan, apalagi dengan efek-efek slow yang diberikan dengan Yves. Dan juga mungkin dengan teamfight kumpulnya tadi yang bisa diberikan dengan Yves juga. Ya, dan kita juga punya heat map nih untuk saat ini ngelihat pergerakan dari Moreno selama gamenya berjalan. Ini bakal menarik sih ya untuk heat map ini, karena kita bisa tahu juga rotasi seperti apa yang sebenarnya dibawakan oleh seorang Moreno. Sebenarnya nggak jauh sih, kalau ngomongin rotasi mid lane ke gold lane, ke XP lane, invest jungle. Nah itu tergantung, yang mimpin bisa jadi roamer, bisa jadi jungle-nya juga. Nah tergantung decision dari mereka. Oke, tapi ternyata langsung menuju ke highlight. Kita lihat Moreno menjadi penggawa yang sangat luar biasa di saat close combat teamfight ini. Dan sebenarnya restrinya itu loh, kadang di momen-momen penting malah nggak dapet dari Nile. Di momen yang memang anggaplah dapat atau enggak ya nggak apa-apa, dia dapet Om. Nah itu dia yang memang jadi pertanyaan balik lagi sih buat Alter Ego ya. Kayak kadang-kadang mereka gak bisa untuk mengamankan objektif mereka, dan menurutku di sini Nino dengan Benedetta-nya udah cukup on point, terutama untuk di early-nya nih. Dia udah bisa leading buat teman-teman yang lain. Cuman perebutan objektif ini menjadi PR pada akhirnya kan, kayak mereka memang mungkin bisa menang buat team fight-nya. Tapi kadang-kadang juga mereka bisa kecolongan di sana, dan ya kalau kita melihat bagaimana team fight competition buat Bigetron Alpha ini mereka strong buat close team fight. Nah seperti ini misalnya nih. Ini sebenarnya adalah bukan yang sudah bagus dari awal. Tapi eksekusinya nggak matang kan? Dan masalahnya ya, kalau ngomongin team fight, ini lagi kondisinya juga gold sama kok. Nanti mereka berdua ada di status yang sama. Dan ini maksudku Om, di momen-momen kritikal seperti ini, retrinya malah nggak dapet Om. Dan itu bisa dimenangkan dengan Super Ken tadi ya. Dan kelihatan juga Super Ken waktu di target, itu dia masih survive tadi. Dibanting dengan Owen loh, kena onward. Iya, ini emang team fight yang cukup sengit dan pasti dengan finishing yang begitu luar biasa ya kalau kita ngomongin dari Bigetron Alpha, termasuk Eman yang gak tersentuh pada akhirnya sama sekali. Dan kita juga bakal melihat ini dia untuk Golden Moment by UBS Gold di match pertama hari ini. Mau gak Man? Ayo, maju guys. Lihat gua. Bisa gak siapa? Lihat gua Man. Depan bisa. Ini Man. Gua aja. Gak pecah gua. Alpha target. Gak kena ulti masuk guys. Guys, lihat gua guys. Alpha guys. Nice. Puri. Mati. Lagi. Habis ini mid guys. Atas satu. Habis ini mid. Atas. Lihat guys. Gua dorong kalau dia masuk. Gua dorong aja, pok aja. Bisa. Pecah gua. Bisa guys. Ayo mau. Ayo. Lihat gua. Aduh, gua gak dapet ya. Gua tetes banget Tino. Nice. Otw. Terus guys. Ayo lagi Man. Ayo kejar Alpha. Chase. Moskov gua cece, Fury, Moskov, mati. Ada Winter dia Man. Winter Man. Udah Man, kabar? Satu ikan. Nice. Masih bisa sih ini. Masih ada Purify guys. Gak ada Fury, gak ada Fury. Jangan nempel. Aman. Ada aja. Target lu kan? Nice Ken. Tower bisa guys, tower. Ken aman gua TB. Nice. Gua cecekin Alpha Ken. Nice Ken. Orang. Gua imo guys. Ken jangan mati Ken. Lihat gua. Balik. Bennett guys. Bennett mati. Lihat Moreno. Go bet. Clean off flicker Man. Tukar gua Mac. Mati dia. Nice dude. Mati. Mati. Iya. Udah lo aja Man. Nice one guys. Alhamdulillah. Wow, itu dia ya untuk komunikasi yang dijalankan oleh Bigetron Alpha. Ya kita bakal cek juga nih emblem dan juga itemization. Kalau menurut aku tadi kayaknya di last game dari BSTM ini agak cukup tensi tingginya ya. Gue di game pertama lihatnya. Tinggi tensinya. Enggak. Tensinya agak tinggi ya. Soalnya dari tadi aku ngeliat UBS Gold Moment di 1 dan 2, mereka ya udah. Tapi pas ketiga, ini kayaknya mungkin karena sempat ada kemenangan di early. Sempat Alter Ego mendominasi. Kayaknya Bigetron Alpha akhirnya tertrigger ya. Dan kita bisa melihat kan di sana tuh. Perfect turtle loh. Buat Alter Ego. Tapi mereka masih gagal untuk bisa dapetin ya beberapa objektif yang kecolong gitu loh. Dan lubang mereka ada di sana dan dimaksimalkan mungkin dengan penempatan retribution yang baik dari Super Ken. Ya, setuju banget sama Lim, apalagi Lim sempat bicara kalau misalnya retribution di saat
momen penting Krusial, malah nggak dapet. krusial ya. Iya, di momen yang andai dapat atau enggak itu masih bisa jalan gamenya, itu dia dapat. Tapi di momen-momen penting yang dia harus dapat malah nggak bisa. Cuman lu setuju nggak sih kira-kira dengan yang dimana Alpha ini sebenarnya memang Nail tuh harus bisa. Kita jadi kayak mewajarkan Nail nggak bisa Alpha loh. Bukan gitu sih. Aku lebih ngeliat kalau misalnya Alpha di game ketiga memang udah jadi distribusi yang diwajibkan untuk Alter Ego ya. Karena memang kuat di saat teamfight. Tapi ketika Nail tidak melepaskan apa yang dia miliki dan akhirnya dia gugur seperti sekarang. Aku malah ngeliat kayak mubazir. Kayak ini Masih ya. punya potensial mereka untuk dapetin minimal 1 game. Kayak agak ketahan aja ya potensinya Kayak dia 1 ya. game itu harusnya bisa mereka dapatkan minimal banget sih. Iya, tapi tetap ngelihat performance yang oke kok dari Alpha NL di game 1, game 2. Dan sekarang kita bakal melihat juga nih title yang diambil oleh seluruh pemain Bigetron Alpha pastinya masih dengan Super Ken. Langganan nih 3 kali. Ini langganan banget ya dia ya. Gak cuma dari farming jungle berarti, farming hero juga handal banget dia. Dan kelihatan tadi dari farmingnya dia tuh banyak dapetin purple buff-nya punya Nail. Betul. Sering banget. Yang sebenarnya ya jujurnya Alpha tuh yang harusnya ngelakuin Nah, ini. Di game 3 Goten menang nih, Batrick versus Clean nih, udah paling dasar aja. Kena quick draw aja itu udah tembak sekali double shot itu seperempat hilang. Itu udah level 1 loh. Mereka bisa nabrak karena mereka punya Jusin kan. Nah, ada edit juga. Mungkin ya, kita strateginya lebih melihat kurang Bigetron jalan. yang pegang tadi. Lihat ini kondisi goldnya. Dan gimana akhirnya flop juga ujung-ujungnya. Nah ini yang Lord kecolong nih. Ya. Udah fix ini yang Lord kecolong. Dan ini jadi bukti sebenarnya kalau Alter Ego hampir bisa menahan gamenya. Udah coba Udah mainin ke arah dominasi. Iya. Tim fightnya oke, cuma memang balik lagi. Objektif mana yang didapatkan oleh Bigetron Alpha ini yang bikin dia swing langsung. Iya, Dari iya. segi gold difference. Yap, jadi sekali lagi comeback stronger untuk Alter Ego. It's okay, perlahan-lahan tapi pasti ya. Mereka udah mulai kembali.